Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kayagung yang mempunyai tugas proyek mengenai kue cucur. Di sini kami bersama Ibu Yopita yang akan menjadi narasumber sebagai tugas proyek kali ini. Apakah Ibu Yopita bersedia diwawancarai? Ya, saya bersedia. Baiklah. Sejak kapan Ibu usaha membuat kue cucur? Oh, kalau kue cucur ini saya tidak usaha, tapi ini biasanya kami masak kalau seandainya ada acara lamaran untuk dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Berapa modal yang digunakan untuk membuat kue cucur ini? Tergantung kalau modal, kalau seandainya kita hanya ingin mendapatkan 10 buah kue cucur, itu biasanya bahan yang kita gunakan itu tepung terigu sebanyak 3 sendok makan, tepung beras itu sebanyak 12 sendok makan, kemudian gula merah sebanyak 120 gram dan air putih sebanyak 225 gram. Apakah Ibu terpikir untuk membuat toko sendiri untuk berjualan kue cucur? Oh, kalau terpikir sepertinya tidak, karena kue cucur ini jarang dimakan untuk sehari-hari. Kue cucur ini biasanya digunakan hanya untuk acara-acara tertentu. Apakah ada makna yang tersembunyi dari kue cucur tersebut? Kalau makna tersembunyi tidak ada. Biasanya karena kue cucur ini adalah kue turun-temurun dan jarang juga dibuat, hanya untuk acara-acara tertentu saja. Salah satu contohnya misalnya di acara pernikahan, biasanya dipakai oleh pihak laki-laki untuk dimasukkan ke salah satu antaran untuk pihak wanita. Kenapa semua orang wajib mengadakan kue cucur ini dalam adatnya? Karena kue cucur ini kan sudah turun-temurun, jadi wajib bagi pihak laki-laki untuk membawa dari berapa banyak aneka kue itu, salah satunya adalah kue cucur. Bagaimana proses penyajian kue cucur tersebut? Kue cucur itu biasanya cara proses penyajiannya itu selama 1 jam 15 menit. Itu dari proses awalnya dia pertama kita campurkan gula merah tadi dengan air putih, kemudian kita didihkan. Setelah kita didihkan, kita campurkan dengan adonan tepung beras, tepung terigu, dan garam tadi. Kita campurkan, kita aduk sampai dengan 10 menit. Kemudian setelah adonan merata, kita tutup dengan serbet selama 1 jam. Setelah 1 jam, kemudian kita goreng kue cucur dengan api sedang. Sehingga dia ciri khas dari kue cucur kan membentuk benjolan di tengah-tengah dan warnanya kecoklatan dan rasanya manis. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Ini aku nak nanya bentar. Ini Bu, nanya kalau misalkan untuk kue cucur sendiri tuh apa sejak kapan lah ada di Kayagung ini, atau mungkin berasal dari tempat lain mungkin? Kurang tahu, sebab kue cucur ini kan kue turun-temurun. Jadi untuk tepatnya tahun berapa kita tidak tahu, sedangkan kita generasi keberapa kan? Kita hanya melanjutkan tradisi dari nenek moyang kita. Mungkin sekian saja pertanyaan dan wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepung beras sebanyak 12 sendok makan, ini nanti hasilnya dapat menjadi 6 buah kue cucur. Kemudian tepung terigu 3 sendok makan. Kemudian gula merah 120 gram. Kemudian garam seujung sendok teh atau setengah sendok teh. Kemudian air putih sebanyak 225 mg. Kemudian kita siapkan wajan. Nanti pas penggorengan, minyak yang di wajan itu jangan terlalu banyak, dia sebesar kue cucur saja.
Karena kalau dia sampai minyaknya terlalu banyak dari kue cucur, kue cucurnya nanti tidak jadi, gagal. Baiklah, sekarang kita praktekkan cara pembuatannya ya. Pertama kita masukkan tepung terigu 3 sendok makan, mumbung ya nak, tinggi ya, 12 sendok makan. Kemudian garam setengah sendok teh. Kemudian setelah bahannya tercampur, ini kita campur dengan air gula. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian ini kita masukkan air gula, air putih 225 ml. Kita masukkan gula merah sebanyak 120 gram. Ya. Kemudian kita hidupkan api. Kita aduk-aduk sampai dengan mendidih. Bahannya harus sesuai ya. Kalau tidak sesuai, kue cucurnya nanti gagal. Kita aduk-aduk terus dengan api sedang sampai mendidih. Bahannya itu sangat simple, tapi mudah dibuat. Kue cucur ini biasanya kalau adat kita dari nenek moyang kita, dari turun temurun, biasanya kue cucur ini dipakai untuk lamaran. Jadi kue cucur ini bagi pengantin laki-laki itu dibawa dijadikan salah satu isi dari kue pinong. Kalau adat Kayagung ini salah satu kue yang dibawa untuk lamaran kepada pihak mempelai wanita, pengantin wanita. Kue cucur ini warnanya kecoklatan dan rasanya manis sekali karena bahannya terbuat dari gula merah. Garam itu sebagai pengenak supaya dia gurih, dikasih garam sedikit. Nah, setelah mendidih itu api kita matikan dulu, kemudian kita aduk-aduk hingga dia airnya ini menjadi ruam kuku. Jadi jangan panas-panas ini langsung kalian campurkan dengan adonan tepung tadi ya, tapi kita tunggu sampai dia ruam kuku, terus sampai dia menjadi hangat. Kira-kira kita biarkan sekitar 2-3 menit, barulah kita campurkan dengan adonan tepung yang kita siapkan tadi. Ini ya. Kemudian setelah dia ruam kuku, kita angkat. Kita angkat. Kemudian kita campurkan tepung terigu. Dingin dulu.
dengan air gula merah tadi perlahan. Jangan sekaligus dimasukkan, tapi perlahan, sedikit demi sedikit kita campurkan. Kemudian sambil kita aduk-aduk, kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai dengan adonannya rata atau tidak ada lagi yang menggerindil di adonan. Seperti ini kan, ini masih menggerindil, jadi harus kita aduk terus sampai adonannya benar-benar rata. Kegunaan dari kita mengaduk-aduk ini, kenapa tadi ibu bilang mesti sampai 10 menit mengaduk-aduk, supaya nanti hasilnya dia bagus seperti sarang semut, hasil dari kue cucur ini. Jadi dia berserat-serat seperti sarang semut. Nah, ini kira-kira sudah rata adonannya. Kemudian kita tutup dengan serbet. Kita tutup dengan serbet dan kita biarkan selama 1 jam. Kita biarkan selama 1 jam. Kita biarkan selama 1 jam. Ini adonan yang setelah kita biarkan tadi selama 1 jam. Inilah hasilnya. Ya, kita aduk-aduk lagi adonan yang sudah kita biarkan selama 1 jam tadi. Karena kan mengendap ini adonannya, jadi kita aduk-aduk ulang. Kemudian kue cucurnya siap untuk kita goreng. Kita goreng. Kemudian kita isi minyak. Kemudian kita hidupkan api dengan api sedang. Sambil menunggu ini, kita terus aduk-aduk kue cucur tadi. Jadi kira-kira kekentalan airnya seperti ini ya. Ini ya. Apinya kita menggunakan api sedang, jangan terlalu panas tapi jangan terlalu kecil. Kita ambil kira-kira 1 sendok sop ini ya, kemudian kita masukkan ke dalam loyang.
Kita siram-siram di bagian tengah kue cucur supaya dia membentuk ciri khas dari kue cucur tadi, yaitu ada bundelan di tengah-tengah ini, tengah-tengah kue. Kita siram-siram terus. Minyaknya sesuai satu buah kue cucur, jangan terlalu banyak tapi jangan terlalu sedikit, karena supaya hasilnya bagus. Itu perhatikan anak-anak, ini sudah mulai membentuk ciri khas kue cucur tadi di bagian tengah menggelembung. Jadi kita besarkan sedikit. Kemudian kita balik. Ini ya. Kita balik sebentar. Kita siapkan ini. Kemudian siap kita angkat. Begitulah selanjutnya sampai adonan habis. Ini adalah hasil dari kue cucur tadi. Ciri khas dari kue cucur itu bagian tengah-tengah kue itu ada seperti benjolan sedikit ya. Ini ciri khasnya. Ini untuk satu adonan tadi kita bisa mendapatkan 6 sampai 8 buah kue cucur. Demikian cara dan proses mulai dari bahan hingga cara pembuatan kue cucur.